Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup buruh. Hidup buruh. Nih teman-teman semua, baik itu buruh di Kota Batam khususnya maupun Kepri pada umumnya. Alhamdulillah kita tadi perwakilan aliansi ada dari tingkat provinsi dan juga tingkat Kota Batam berjumpa langsung dengan Pak Gubernur, diterima di kantor beliau di Dompak. Ada hal yang kita bicarakan, pokoknya itu adalah mengenai upah minimum, yaitu UMK Batam tahun 2022. Pada prinsipnya, baik itu pemerintah maupun pekerja, serikat buruh ini, serikat pekerja, bagaimana kita tetap menjunjung tinggi mengenai hukum positif. Hukum positif. Mengenai UMK 2022, buruh itu tetap tidak ingin berbicara tentang UMK 2022 sebelum UMK Batam 2021 diklirkan terlebih dahulu. Ada silang pendapat, ada beda pendapat antara serikat pekerja dengan pemerintah Provinsi Kepri mengenai UMK 2021, sehingga besarannya nilai UMK ini sekarang ini masuk ke ranah kasasi seperti itu. Kita sudah dimenangkan lewat PT UN dan PT TUN, semua gugatan kita dikabulkan. Namun tingkat provinsi masuk ke kasasi. Jadi setelah debatable, kita jelaskan segala macamnya tentang apa itu upah minimum, mengapa pentingnya upah minimum, barometer upah di Kota Batam itu adalah upah minimum, dan sudah kita data lengkap semua sampaikan. Kita juga sampaikan hasil putusan PT UN, PT TUN, hak-hak prerogatif seorang gubernur untuk menetapkan upah minimum seperti itu. Namun sampai saat ini jawaban dari gubernur, beliau meminta bagaimana buruh ini bersabar menunggu hasil daripada keluarnya kasasi di MA. Dan gubernur tadi berkomitmen apapun hasil daripada kasasi tersebut akan beliau usahakan untuk dipatuhi oleh pengusaha. Kemudian beliau juga akan mempercepat proses keluarnya putusan MA tersebut. Jadi dari kami, daripada serikat pekerja, serikat buruh ini, setelah balik daripada Dompak ini, mungkin kita akan berdiskusi baik di tingkat daerah, cabang maupun PKPK untuk bagaimana langkah selanjutnya seperti itu. Demikian dari saja. Mungkin ada tambahan lagi, Bung? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan hari ini, pada dasarnya sih sebenarnya sama. Pada pertemuan yang tanggal 29 November kemarin, tidak ada perkembangan dari respon gubernur sebenarnya. Jadi apa yang kita tanyakan itu sama. Upah 2021 karena masih terhutang, karena putusan PT UN dan PT TUN itu mengharuskan gubernur itu merevisi SK-nya. Kita cuma minta itu aja, selisih upah 2021 dibayarkan dan di upah 2022. Tapi ternyata memang jawaban gubernur itu tidak berubah. Kalau kami sih melihat apa yang telah kita lakukan dari tanggal 29, terus tanggal 6, 7, 8 kemarin, terus tanggal 13 kemarin, rupanya tidak bisa membuat keputusan gubernur itu bergeser gitu loh, tetap. Jadi artinya gubernur tetap kekeh melanjutkan proses kasasi, karena menurut gubernur ini langkah hukum yang harus dipatuhi. Jadi kami menilai memang ya gubernur ini tidak mengubah keputusan apapun setelah yang telah kita lakukan selama ini, dengan diskusi, terus dengan aksi-aksi, terus dengan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi gubernur itu tetap pokoknya tunggu kasasi. Mohon bersabar. Kami tanyakan juga berapa lama proses, gubernur pun tidak bisa memastikan berapa lama.
Artinya, terus kita juga menyampaikan kemarin, kita berharap gubernur atau pihak pemerintah provinsi tidak ada intervensi kepada putusan MA. Gubernur pun menyampaikan, kami tidak akan melakukan intervensi. Itu penyampaiannya gubernur. Tapi kita juga masih belum percaya 100% sebenarnya. Karena keputusan itu belum keluar gitu loh. Kalau kita diminta bersabar, sebenarnya dari Januari 2021 sampai dengan Desember itu kita kurang cukup sabar apa? Udah 12 bulan kita tertunda upah itu gitu loh. Sekarang kita disuruh bersabar lagi untuk menunggu keputusan MA. Yang bagi kami sebenarnya menunggu keputusan MA ini sakit gitu loh. Karena kita tidak bisa melakukan pengawalan sampai ke sana. Karena biaya ke sana itu ya cukup mahal karena di Jakarta gitu loh. Apalagi proses-proses itu nggak ada proses persidangan ya. Itu cuma pembuktian, pemeriksaan dokumen. Cuman yang bisa kita minta sama pihak pemerintah provinsi, kita minta memastikan bahwa kasasi itu udah didaftarkan apa belum. Kita minta nomor registernya. Kita akan melakukan pengawalan supaya proses itu tidak terhambat gitu loh. Kalau memang berkas-berkas itu kurang, kita bisa follow up sama gubernur. Kita minta jangan diperhambat karena ini memang upah buruh yang notabene memang kurang dibayarkan 1 tahun yang lalu gitu loh. Sementara dengan kita meminta dengan coba kita melakukan diskusi negosiasi yang lebih kepada kekeluargaan sebenarnya kita sebagai anak sama bapak, ternyata tidak direspon dengan semestinya positif seperti yang kami harapkan. Intinya pertemuan tanggal 29 dan hari ini itu sama. Gubernur tetap melanjutkan proses ke kasasi. Terus mengenai upah 2022 itu sudah final. Walaupun menurut kami sebenarnya itu cacat hukum karena dasar yang dipakai itu masih diproses di MK gitu loh. Terus satu lagi kita menanyakan kenapa gubernur mengajukan kasasi padahal saat cukup di PT Tun aja udah selesai sebenarnya. Tapi rupanya gubernur itu melakukan respon balik terhadap gugatan yang kita lakukan di PT UN. Jadi tanggapan, kalian gugat, ya saya gugat juga gitu. Artinya sebenarnya kita melihat ini ada perlawanan sebenarnya. Jadi saat upah 2021 kita gugat di PT UN, rupanya gubernur juga merespon. Kalian juga gugat, ya kami tanggapin kayak gitu loh. Kalian jual, saya beli kayak gitu kasarannya. Jadi kita belum bisa menemukan kesepakatan di situ. Jadi artinya keputusan hari ini intinya gubernur kekeh tidak mau mengubah keputusan di kasasi. Untuk upah tunggu keputusan MA. Apapun keputusan MA dilakukan dan beliau pun berjanji walaupun belum tentu kita yakin janji itu terpenuhi gitu loh. Karena sampai sekarang belum ada buktinya. Jadi setelah dari sini kita akan melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada semua pimpinan baik di tingkat wilayah, daerah ataupun di tingkat pabrik-pabrik. Apapun keputusan kita nantinya itu tergantung apa suara-suara dari dalam pabrik. Karena yang menerima efek dampak langsung itu kawan-kawan yang ada di pabrik. Jadi itu kami sebagai pimpinan di tingkat kota dan juga di tingkat provinsi tugasnya mengakomodir apa yang menjadi keputusan atau keinginan kawan-kawan di tingkat pabrik. Kita mengakomodir dan kita siap mengawal gitu sampai kapanpun, sampai benar-benar keputusan atau keadilan itu bisa kita kami rasakan. Dari saya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, menambahkan juga kita sampaikan tadi bahwa sebenarnya tidak tentang nilai kenaikan, tetapi nilai daripada upah terhadap penyesuaian terhadap upah itu sendiri. Kita kan sudah 1 tahun ini berlalu ini belum ada penyesuaian, ditambah lagi dengan adanya SK 1373 yang menentukan upah di tahun 2022. Nah, ini artinya sudah 2 tahun kita tidak ada penyesuaian. Itu juga kita sampaikan, ini kaitannya kepada kelangsungan hidup. Kita berharap ada kebijakan-kebijakan strategis, yaitu yang mengatur tentang upah, sehingga upah itu bisa direvisi, dikembalikan ke kota, direkomendasi wali kota untuk dibahas kembali. Namun itu juga belum bisa diterima oleh gubernur.
Harapan kita adalah dalam beberapa waktu ke depan gubernur juga dapat mempertimbangkan itu kembali dan merubah sikapnya yang sudah disampaikan hari ini. Itu kira-kira tambahan. Dan kemudian kemudian juga kita juga menyampaikan bahwa terkait dengan upah pokok masalah kita ini ada dua, upah 2021 dan upah 2022. Kedua-duanya juga belum ada solusi-solusi untuk penyelesaiannya, sehingga setidaknya salah satu tahun ini kita nggak 2021 atau 2022 kita bisa mempertahankan hidup. Kalau kita menunggu putusan dari Mahkamah Agung, waktunya juga tidak bisa dipastikan kapan. Sedangkan buruh pekerja dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya ini udah kelabakan dibanding dengan inflasi yang terjadi. Karena setiap tahun inflasi terjadi, sedangkan upah daripada buruh itu belum pernah disesuaikan. Untuk itu makanya kita berharap kedatangan kita, gubernur melihat dari sisi kemanusiaannya, sehingga ada kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan, contoh dengan memanggil pengusaha maupun buruh pekerja dan pemerintah untuk merundingkan mencari solusi terkait pengupahan di 2022. Kalau kita masih menunggu 2021, ya kita hormati proses itu. Tetapi jangan 2022 juga, ini menjadi blunder juga. Tidak ada kepastian dengan alasan menunggu putusan dari MA tahun 2021 itu. Itu yang kita harapkan juga gubernur harus bijak terhadap upah di tahun 2022. Itu yang kita berharap juga ke depan pemerintah, gubernur juga bisa membuka hati, merenungkannya, dan kita harapkan beberapa hari ke depan ada solusi-solusi yang bisa ditawarkan oleh gubernur nantinya. Demikian sebagai tambahan dari saya. Boleh penutup, Bang? Baik, saya menambahkan ya terkait pertemuan kita hari ini dengan gubernur. Kami mau sampaikan kepada seluruh anggota SPSB yang ada di Kota Batam, ketua-ketua PK dan ketua-ketua PUK. Jadi urgensi pertemuan kami dengan gubernur adalah yang pertama cabut kasasi, yang kedua revisi SK 1373. Tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwasanya beliau akan mempersiapkan satu serikat pekerja 1 miliar untuk membantu koperasi supaya kebutuhan buruh itu bisa terpenuhi. Tapi itu adalah jangka panjang, sedangkan urgensinya bukan itu. Jadi kawan-kawan harus hati-hati, jangan sampai ada yang menggoreng sehingga pergerakan kita semakin lemah. Oke? Jadi kami mohon kepada kawan-kawan semuanya yang pengen benar-benar dapat update, ayo kita ngumpul di halaman DPRD Kota Batam di bawah tiang bendera. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sampai ketemu di halaman DPRD. Terima kasih.